Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzarnakum 'adzaban qaribah Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Itu ayat yang dibaca oleh Ustaz Imam kita tadi. Jadi agak tertarik untuk menjelaskan sebentar sebelum menyambung kajian biasa. Surat An-Naba, surat yang ke-78, awal juz Amma, ayat terakhir 40, halaman 583. Sering acok kita menengah hafalan-hafalan dan bacaan-bacaan termasuk yang dibaca oleh imam. Jadi kita jelaskan sebentar. Di dalam Al-Quran ada sekitar 6 atau 7 kali diulang-ulang kalimat laitani, laitani, ya laitani. Menurut ulama bahasa, laita itu kalimat tamanni, angan-angan yang tidak akan mungkin terjadi. Kalau bahasa orang Minang, karisiak ingin jadi daun. Tak mungkin terjadi, mustahil, laitani. Kalau la'alla itu harapan terjadi, namanya taraji. La'allakum, la'allahum, la'allani, la'allahu. Dia beda dengan laitani. Sudah terlanjur, tapi tidak mustahil, tidak mungkin akan terulang lagi. Itu satu. Sehingga ada beberapa ayat nanti barangkali yang bisa kita kutip. Nah, di dalam surat An-Naba, ayat terakhir yang dibaca oleh Ustaz Imam kita tadi di rakaat kedua, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan berkatalah orang kafir ya laitani, diterjemahkan di situ alangkah baiknya, seandainya ni aku kuntu adalah aku ini dulu tanah. Itu terjemahannya begini. Alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Terjemahnya biasalah tak itu. Yang penting kita pahamnya. Nanti dalam suatu riwayat disebutkan ketika terjadi nanti namanya hisab, pengadilan, maka binatang-binatang, hewan-hewan juga akan dihidupkan, dikumpulkan. Dan terjadi juga binatang itu kisos, balasan. Dan binatang juga diizinkan mengadu, melapor perlakuan manusia terhadap diri binatang, termasuk binatang juga jadi saksi. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, 2 ekor kambing menghadap pengadilan. Lalu mengadulah seekor kambing yang tidak bertanduk. Dia sering ditanduk oleh kambing yang bertanduk, sehingga ditanduk dia.
Mengadu kepada Allah. Maka terjadi qisas, pembalasan. Ada yang memahami hadis itu hakiki. Hakikinya sabana-bana yo. Nanti kambiang-kambiang nang semena-mena nalantihangan. Kok kambiang kok? Sebenarnya kambiang. Bukanlah dulu nanti kan ndak kambiang sana banyak duit. Jadi hakikinya kambing-kambing yang menanduk-nanduk tanpa alasan. Yang tidak punya tanduk, maka nanti dia akan menerima qisas, balasan. Hakiki, sebenarnya hakiki. Kemudian di samping kambing, hewan-hewan lain pun juga saling akan dihisab dan mengadu, termasuk perlakuan manusia kepada hewan, kepada binatang-binatang. Kalau dia diperlakukan tidak sewajarnya, tidak semestinya, tidak seharusnya, maka terjadi juga qisas, pembalasan. Lalu semua hewan-hewan itu nalah hidup kembali, dimatikan lagi. Kuni turaba. Kalian, engkau jadi tanah lagi. Kira begitu. Ketika hewan-hewan kau dikatakan kepada mereka kuni turaba, engkau atau kalian jadi tanah, yaqulul kafir, berkata orang kafir, andaikan sekira jikalau kok saya juga jadi tanah, tentu saya tidak akan mengalami pembalasan, hukuman, kesengsaraan, azab. Karena kalau sudah jadi tanah, habis perkara. Atau pemahaman yang kedua oleh ulama, andai sekiranya orang kafir berkata, dulu aku tidak jadi orang, tetap jadi tanah. Kuntu, dulu di atas dunia, aku ini tanah, tidak manusia. Coba tanah ada pembalasan. Kita, jasad kita kan dari tanah. Min turabin, dari tanah. Jasad kita dari tanah, proses menjadi kita tubuh seperti ini. Nah, ketika terjadi hisab, pertanggungjawaban, pengadilan, di sidang ditanyai, lalu diberikan balasan. Nah, si kafir bilang, andai sekiranya aku dulu tanah, tidak manusia. Akulah namanya laita. Laita. Tamanni yang tidak mungkin terjadi. Balik kepada hadis riwayat Imam Muslim tadi. Yang memahaminya tidak hakiki, itu satu lambang, satu kiasan, bahwa nanti ketika di pengadilan Allah, semua diizinkan mengadu atas perlakuan manusia-manusia, baik hewan ataupun manusia, diizinkan mengadu. Dan kepada orang yang punya tanduk, punya tanduk, aku kan suka menanduk-nanduk. Itu kata beliau dalam menjelaskan ayat itu, siapapun yang punya kekuasaan, punya kekuatan, punya kekayaan, punya segala-galanya, dia sering berlaku menanduk-nanduk, sewenang-wenang, bersih maharaja. Abak kata awak set. Kalau nanti ku kambing bertanduk nama nama. Kalau awak tanduk awak lagi pita banam. Kalau orang punya nama macik, nama koso, nama tampuak, tanduk no tajam. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itulah istilahnya.
Jadi kedua-dua makna itu memang disebutkan oleh para ulama-ulama tafsir. Ada yang hakiki, ada yang majazi. Tapi yang menjadi titik-titiknya penyesalan luar biasa nanti baik kambiang ataupun orang. Atau kambiang orang atau orang kambiang. Karena Allah beri dia tanduk dalam tanda kutip, lalu dia berselantas. Kalau ayat mengatakan namanya zalim atau al-baghi, lalim. Lalim, ini berbeda zalim dengan lalim. Kalau lalim kan balantiangan. Namun al-baghi dalam khutbah Jumat, khatib-khatib yang sering membaca ayat itu, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Baghi itu lalim. Lalim. Kita kembali ke ayat. Bunyi ayat. Inna andarnakum, sesungguhnya kami andarna, memperingatkan kepada kamu. Anzarna, memberikan peringatan, di ini ancaman. Ini dua. Yang pertama ya'lam, yang kedua inzar. Kalau i'lam menyampaikan sesuatu supaya orang lain tahu. Dia tidak tahu, dia tidak berilmu, tidak punya pengetahuan, nama i'lam, dia tahu. Nalah diketahui ya maklum. Menjadi maklumat. Kalau inzar, memberitahu tapi diiringi ancaman. Jika tidak diindahkan, jika tidak dipedulikan, jika dilanggar, jika ini akibat, ini bahaya, ini risiko, ini sanksi. Namanya inzar. Yang memberikan peringatan munzir. Munzir atau nadhir. Mubashshirau wa nadhir atau mubashshirina wa mundzirin. Ini orang yang menyampaikan sesuatu diiringi dengan penjelasan mengenai bahaya, akibat dan risiko, sanksi yang akan diterimanya jika yang disampaikan itu tidak dipedulikan, tidak digubris, atau dianggap sepele. Namanya munzir. Kalau kami anzarna, kalau aku andartu. Kalau yang kau andartahum am lam tunzirum, sama saja. Disika apa? Di sini andarnakum, sesungguhnya kami andarnakum telah memberikan peringatan kepada kamu. Kami itu Allah. Bangun kepada kami Allah. Ya Allah kan perintahkan Jibril. Jibril menyampaikan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersampaikan kepada kami. Ya Allah, tapi Allah mengikut sertakan. Tolong kebesaran Allah, keagungan Allah. Allah saja mengajar kita tidak manden buat kami. Tapi kalau mencipta, Allah berkhalaqtu, menciptakan Adam khalaqtu. Kalau kita khalaqna. Betul. Kalau khalaqtu Allah langsung. Kalau khalaqna pakai proses. Ada proses peminangan, proses pernikahan, ijab kabul, proses bapak ibu, terlibat semuanya. Khalaqna. Kami menciptakan kamu karena Allah yang berkehendak, lalu Allah bikin suatu proses. Ini khalaqna.
Iko jauhna kita mengaji. Kaji kita anzarnakum. Kami memberi peringatan kepada kamu. Apa itu? Adzaban qariba. Azab apa? Jika kalian masih dalam keingkaran. Itu yang tersembunyi. Setelah kami beri peringatan, kata Rasul, setelah diberi peringatan dan dipindah, Rasul menyampaikan peringatan, ancaman-ancaman, di samping penjelasan. Jika kalian itu tidak mengubris, justru menentang, mengingkari, malahan memusuhi, terus menerus seperti itu, kami kasih kalian peringatan akan azab yang sangat dekat akan terjadi, adzaban qaribah. Jadi yang terselip di situ adalah kami beri peringatan kamu setelah kami sampaikan, setelah kami jelaskan, kami terangkan melalui Rasul kami yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pewarisnya ulama. Kalau Rasul kan ada menyampaikan kepada melalui ulama. Dan ulama kan ada sukunya juga. Saya tahu ujung tombak ulama. Siapa ujung tombak ulama? Ya awak-awakku. Pandai-pandai seketik kesampaian. Tapi betul. Ini pandai-pandai seketik dia betul boleh sampai. Bayan. Maka terlibat semuanya. Kami memberikan peringatan kepada kamu setelah dijelaskan, setelah diterangkan, diuraikan apa-apa saja. Pertama, panggilan untuk bertauhid, menyembah Allah, meninggalkan kesyirikan, mengingatkan kewajibannya, sekaligus penyampaian nanti ada kehidupan akhirat, ada balasan surga dan neraka, dan seterusnya. Nah, jika kalian nentang, bangkang, durhaka, tidak percaya, memusuhi, kami beri peringatan, adzaban qariban, azab yang sangat dekat. Karena azab itu makin lama makin dekat. Kullu ma'atin, setiap apa yang akan datang dekat. Setiap apa yang telah berlalu jauh, makin jauh dan menjauh. Bila rencana ke Pai? Ke Senayan. Makin lama makin dekat. Bila terjadinya? Petang. Makin lama makin jauh. Kiamat tu makin lama makin dekat. Mati makin lama makin dekat. Azab makin lama makin dekat. Azab kan dibagi dua. Azab mukadimah di dunia. Bencana, petaka. Wala nuzidqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Itu azab dunia. Ada yang sadar, ada yang tidak. Ada yang mengembalikan kepada alam. Itu kan fenomena alam. Kekuatan alam. Wah, itu. Kalau biar orang tua-tua siswa, cepat kemudian ke langit. Hujan panih ni hari. Kenapanya? Ikut ada orang nak buat salah yang panih. Itu orang kayak siswa cepat berkembalikan ke Allah. Di sini bercepat kemudian kepada ilmiah. Segalanya ilmiah saja. Ilmiah segalanya. Tak seketik sesatu Allah. Jaga alamku bebas berkemauan sendiri tanpa aturan. Aku terjebak kepada paham yang dua bertentang. Pertama qadariyah, yang kedua jabariyah. Kaji kita ni itu. Kau kaji kelompok lain. Adzaban qaribah. Kapan? Kapan adzaban qaribah? Yauma yanzurul mar'u. Pada hari, pada saat, pada waktu, pada ketika. Yanzurul mar'u
Yanzuru melihat. Bukan hanya melihat dengan mata kepala. Bukan. Yanzuru itu sekaligus merasakan apa yang dilihat, menyadari. Pada hari, pada saat yanzurul mar'u, melihat seseorang, al-mar'u seseorang. Ma qaddamat yadah. Diterjemahkan siko, apa yang telah diperbuat oleh yadah, kedua tangannya yadah. Ma qaddamat yadah. Nah, seketik kita garis bawahi qaddamat. Secara bahasa qaddamat itu mendahulukan, mengemukakan, mendahulukan. Sehingga pendahuluan namanya muqaddimah. Mendahulukan, mengedepankan. Lawannya nanti muakhir, ditunda, dikebelakangkan. Jadi antal muqaddimu, antal muakhir. Wahai Allah, engkau lah al-muqaddim, engkau yang muakhir. Kembali ke situ, qaddama, mendahulukan. Apa saja yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita kerjakan, berarti itu adalah kita dahulukan ke akhirat. Apa saja yang telah kita perbuat, yang dilambangkan dengan pekerjaan tangan, karena kita bekerja dengan tangan. Tangan itu kan lambang pekerjaan. Kalau bahasa orang Jawa, tulang sampai kerik. Usaha itu dilambangkan dengan pekerjaan tangan. Ko asia usaha tangan wak surang semah. Padahal kan nak tangan cik sama usaha nak. Ini apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita berbuat, baik atau buruk, itu adalah kita dahulukan ke akhirat. Makanya dalam surah Al-Hasyr bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah seseorang memperhatikan apa yang telah diperbuatkan, karena yang telah diperbuatkan itu yang telah didahulukannya ke akhirat. Tidak bisa diralat. Salat subuh awak sebentar aku lah. Dan dulu ke sini. Qaddamat, ma qaddamat. Maka diterjemahkan dalam bahasa apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, berarti usaha. Segala usaha, segala perbuatan, segala pekerjaan, segala aktivitas kita, kalau sudah kita lakukan, itu berarti nyolah pai. Nyolah pai, nyolah dulu, lah kita kirim ke akhirat. Lah dicatat oleh, lah diinventaris oleh malaikat pencatat. Itu tidak bisa lah, itu tidak bisa dilipu lah. Tidak bisa dilipu lah. Kecuali nanti ada penjelasan. Ketika seseorang melihat hasil usaha yang telah diperbuatnya, yang telah dikerjakannya, di akhirat kelak, ketika kitab catatan dibagi-bagi. Ketika kitab catatan dibagi-bagi, ketika fama ya'mal mithqala dzarratin khayran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kapan kitab catatan dibagi-bagi? Di situlah beliau wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Di situ berbunyi itu ya laita.
Surah Al-Haqqah, baliknya ke belakang sengini 567. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, halaman 567 belakang, ayat 25, 27 dan 20, 26, 27. Ada usul? Ayat 25 sampai seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang yang diberikan kitab kitab catatannya, catatan apa yang telah dia usahakan. Coba malaikat akan mencatat kalau nak kita berusaha, nak kita kerjakan. Yang catat malaikat itu adalah nak kita kerjakan. Yang tak kita kerjakan itu amalan hati. Tak tahu malaikat. Bisimali, diberikan kitab catatannya itu di tangan kirinya. Fayaqul, maka dia berkata, ya laitani. Aku ya laitani, laitani boleh. Wahai, andai sekiranya. Ya laitani, andai sekiranya. Laitani, andai sekiranya aku. Lam utiya kitabiyah, tidak diberikan kepadaku kitab ini. Kerana inyo menerima kitab sebelah kiri itu satu gambaran isyarat kecil aku. Ijale dia kira. Sang kini selah orang makin sesuatu kepada awak dengan cara nak elok telah berdatak dia. Ikidah orang makin kuat telah inteng tu. Atau burungi yang makin kuat, atau masam saya tu berdua saya. Itu campak kuat telah isyarat ko na alamatnya lah. Dah elok. Kitab catatan tu nanti ada yang diberikan sebelah kiri. Ada di belakang punggung, wara al-zahri. Itu isyarat tidak baik. Dan pelaku-pelaku tiba dia nak sekolah, inilah jalih nyusi rapornya tu. Nak sekolah, apa malih? Masuk jarang, catatan tak ada, ujian mencetok. Kadang-kadang tak isi soal. Ini lebih tak artinya. Awak ni kelas gue. Kalau siswa namanya naik percobaan. Nah, kitab catatan diberikan kepada kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kitab catatan kita diberi sebelah kanan. Yang di kiri, lam uta kitabiyah, ya laitani, wahai alangkah, andaikan sekiranya aku ini tidak diberikan kitab catatanku. Walam adri ma hisabiyah. Walam adri, sehingga tidaklah aku tahu lagi. Adri aku tahu. Ma hisabiyah, bagaimana hisab perhitunganku. Ya laitaha, tulanglah ya laitah. Wahai alangkah sekiranya. Kanatil qadiyah, kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Aku ingin jadi tanah. Ya laitaha qadiyah, ya laitah, walai, andaikan sekiranya mati setelah penyudahi. Artinya nah, jadi atali dengan yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, talinya itu. Mereka-mereka yang telah diberi peringatan di dunia, ketika mereka melihat kitab catatan atau melihat hisab atau mengalami
memperhatikan kesengsaraan hari kiamat, termasuk ketika hewan-hewan mengadu dan dipintas di tanah. Andai sekiranya kematian sajalah yang akan mengakhiri, atau andaikan aku mati saja, tidak akan menerima nasib seperti ini. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai alangkah sekiranya, jikalau, kan ya laita, seakan-akan laita itu bisa diimbau-imbau. Laita, alangkah sekiranya. Apa alangkah sekiranya di ayat yang ke-27? Ya laita, alangkah sekiranya. Iya ya, yang ke-7 ya. Apa itu? Kematian. Kanatil qadiyah, kematianlah yang akan memutuskan segala-galanya, menyelesaikan segala-galanya, menyudahi segala-galanya. Artinya mati selaku nak itu. Betul. Iko yang diberi peringatan. Inna andarnakum adaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Atunan ya laita ini baca sehingga tertarik menengah Pak Imam tadi. Pak Imamku dipecutnya aku. Kita tukarlah judulnya sepagi ko. Lari mau ke belakang membuka ayat tentang ya laita. Kenapa penting kalau kita kaji? Jangan termasuk orang yang baca laita. Dalam surah Al-Fajri contoh, Al-wal fajri wa layalin ashri wa syaf'i wal watri wal laili idha yas hal fi dhalika qasamul lidhi hijri alam tara kaifa dan seterusnya. Surah Al-Fajri, bagi yang ingin jauh mencari silakan. Al-Fajri surah ke-89 ayat pelampek. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Aku ya laitanya deh. Al-Fajri tapeknya halaman 594. Di atas sekali. Halaman 594. Kan ada perpanjang waktu 3 minit enggak? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idhil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu. Yaqulu, dia berkata, ya laitani, alangkah sekiranya, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku qaddamtu li hayati, aku telah mempersiapkan, telah mengerjakan li hayati, untuk kehidupan aku sekarang. Penyesalan. Kau bila dibaca ketika jahanam dipertontonkan. Ayat 23. Ringkas saja sebab waktu kita cuma 3 minit lebihan. Ketika neraka jahanam didatangkan, dalam hadis riwayat Imam Muslim, nanti tiba saatnya jahanam dipertontonkan kepada semua yang ada di mahsyar. Waji'a bi jahannam, dengan 70.000 tali kekang. Satu tali kekang dipegang oleh 70.000 malaikat. Wallahu a'lam bagaimana penafsirannya. Yang membaca-baca dalam kitab syarahan ada yang mengatakan itu benar-benar begitu. Tapi yang pastinya Allah yang tahu. Ketika neraka dinampakkan dan diperlihatkan, idza ra'athum min makanin qarib, idza ra'anhum min makanin ba'id. Apabila neraka itu melihat mereka-mereka yang ada di mahsyar termasuk awak, maka mereka itu mengeluarkan suatu suara yang dahsyat luar biasa.
Sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Mengeluarkan suara bergemuruh hebat bergejolak. Menciut melengking. Dalam tafsir Ibnu Katsir kecekan ketika beliau menjelaskan surat Al-Jasiyah, ketika itu tidak ada yang tidak tersungkur. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Setiap orang termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam tersungkur di atas dua lutut ketika neraka dipertontonkan sejauh jarak 500 tahun perjalanan lah nampak neraka. 500 tahun perjalanan. Kalau berjalan sehari sih kemati punya. Bagaimana kalau kuda kencang yang melari? Berarti dinampakkan ke padang mahsyar. Itu kira-kira begitu. Waji'a bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkar, ketika itu manusia sadar, ingat. Wa anna lahu dzikra, ayat 3. Tapi apa gunanya ketika itu sadar? Apa gunanya sadar? Nah begini, Pak. Kalau datang polisi sekompi ke halaman rumah Pak, anda kena. Polisi membawa senjata berwajah garang ke Iwan Fals. Anda bayang. Kebaikan awak atau kesalahan awak? Pasti kesalahan. Kalau datang ambulan, saya mati atau saya sakit. Begitu. Nah sekarang kalau jahanam yang dipertontonkan, aduh ujungnya. Saya nangka masukkan ke dalam. Jahanam. Ketika berkata, beliau mudah-mudahan dakwah, amin. Yaqulu ya laitani, ada pelampainya. Berkata dia si kafir itu. Ya laitani, wahai alangkah sekiranya qaddamtu, boleh qaddam. Dulu dari dunia aku telah mengerjakan, memperbuat persiapan-persiapan. Li hayati, untuk kehidupan hari ini, hari akhirat. Jadi andaikan di dunia dulu ambo lagi qaddamna. Itu makanya dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Lah dia peringatan. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah memperhatikan seseorang apa yang telah diperbuatnya untuk hari kan qaddamat. Karena dia tidak bersiap-siap untuk hari esoknya, tidak berbekal, tidak percaya, tidak yakin, lah dia peringatan. Maka ketika hari akhirat tiba, di hari kiamat datang, hisablah menunggu, baru ketika itu ya laita. Itulah kalimat-kalimat ya laita di dalam Al-Quran kita jumpai, umumnya dipakai untuk hari akhirat. Ada yang enggak itu, tapi umumnya dipakai untuk hari akhirat. Ma qaddamat, berangkai-rangkai dengan ma qaddamat dalam Al-Quran. Nah, ikaji kita sepagi ku mengenai itu. Ujung ayat tadi, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jan kita nak mengitian itu. Jangan jadi orang kepia. Biasalah orang kepia. Nak awak jan kepia. Dan biasalah orang menuduh orang banyak kepia. Awak jangan menuduh orang kepia. Buat tuduh orang kepia kau nak cocok, kau balik kau kepia. Itu kaji kita. Pertama waktu kan 3 minit lebih enggak. Semoga berfaedah. Ada yang ragu? Kalau tidak, berakhirlah kaji kita sesebuah namanya kaji menyimpang. Semoga berfaedah untuk kita bersama.
Kita inginnya ayat yang dibaca imam-imam itu kan nyambung. Makanya dalam beberapa nasihat kita cari, kita dengar, sebaiknya imam-imam ko membaca ayat-ayat yang nyambung, yang cocok didengar, yang cocok dibaca, ayat-ayat yang populer, sehingga makmum nyambung. Ya, silakan. Tentang pemberian kitab tadi, yang majihan tuh yang tiga tuh yang masuk dalam bagian menerima. Kita yang menerima. Siapapun yang diberikan kitab catatannya di sebelah kiri, jadi kita yang menerima sebelah kiri. Tidak orang nama bagian loh. Cuman bagaimana hakiki dan sabananya itu di akhirat. Bagaimana proses pemberian. Sebab kitab itu kan harus ikut. Entah file nanti, entah memori. Tidak tahu. Dan jadi kita saja dokumen disebut dengan kitab. Kitab itu kan untuk menulis dokumen catatan-catatan. Apa namalah kitab. Bahkan di Lauh Mahfuz kitabnya namanya. Ya, fi kitabim mubin. Kitab je, tapi kita tidak harus memahami kitab. Buku. Kalau orang Korea itu kitabnya tuh. Samsung. Orang Amerika Apple kitabnya. Apple bergigi. Rangkonya kan. Bisa menampung sekian banyak memori. Luar biasa. Nah, itu buatan manusia. Nah, apakah kita terima nanti dalam bentuk chip, dalam bentuk memori yang jelek? Ada yang sebelah kiri. Kira-kira begitu. Contoh. Tapi kan orang menerima kitab di akhirat kita ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, ada yang dari belakang. Iya, belakang kiri. Belakang kiri. Belakang kiri. Warazah. Itu sebuah pertanda yang di belakang dan yang kiri itu kan kode itu kurang baik untuk orang menerima kitab. Tidak kode lah. Tidak petanda lah. Buruk, tapi ya. Apa yang membedakan sebelah kiri dan yang di belakang? Belakang kiri. Itu lebih dahsyat daripada kirinya. Orang Azhari belakang punggung kiri. Belakang kanan. Artinya yang menerima di sebelah kiri itu artinya lebih ringan daripada yang di belakang. Tidak bisa lo kita prediksi. Tapi yang jalan dari belakang itu jalan buruk, apalagi kiri. Cuman bagaimana selanjutnya kita pun sama-sama gaib di kita. Gaib. Silakan. Kan coba nama istilah batu-batu manisnya iman. Manis halawahnya. Jadi bahkan manisnya iman itu bakal cara Iko caranya hari Jumat bisu nanti. Pakai kopi sekali lah. Insyaallah jadi catatan nih kita. Insyaallah catatan kita. Sebab adalah sebuah halawatul iman, halawah kemanisan iman. Orang kalau sampai ke puncaknya terasa lezat. Bahkan setiap beribadah, setiap baca Quran, setiap berzikir, setiap berdoa semua terasa manis, terasanya beramal. Makin taklimnya makin apanya? Tidak makin bancinya. Orang makin taklim makin banci ke orang tu kan manis. Pahit ke orang. Makin dalam kajinya, orang makin dibanginya. Tidak manis, itu pahit sampai. Itu makin Jumat ke datang lah insyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita hidup dipertemukan oleh Allah kita semuanya. Amin. Subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.